Halo semuanya, kami dari kelompok mata kuliah Hukum Lembaga Negara akan membahas mengenai Otorita Ibu Kota Nusantara. Nah, sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama dari saya dulu, yaitu Gera Aprilia dengan NIM 252. Perkenalkan, nama saya Dewi dengan NIM 24011100360. Perkenalkan, nama saya Kawa dengan NIM akhir 114. Dengan NIM akhir 169. Saya Erlangga Krisjon Artodoalo dengan NIM 240111100049. Nah, pada video ini kami akan membahas beberapa, yaitu yang pertama pengertian OIKN, yang kedua itu dasar hukumnya, yang ketiga tugas dan kewenangannya, dan isu aktual yang sedang berkembang terkait IKN ini. Otorita Ibu Kota Nusantara ini merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan atau pembangunan di Ibu Kota Baru Indonesia, yaitu Ibu Kota Baru Nusantara. Pemindahan ibu kota ini dilakukan karena adanya beberapa hal. Yang pertama, adanya kepadatan penduduk di daerah Jakarta. Yang kedua, adanya kemacetan. Ketiga, ada penurunan kualitas lingkungan. Dan yang terakhir, adanya ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dengan wilayah Indonesia lainnya. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan pembangunan IKN di wilayah Kalimantan Timur ini sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Sebetulnya bukan berarti kemudian akan ada ibu kota politik lalu ada ibu kota ekonomi, begitu kira-kira kan? Nanti ada ibu kota budaya dan ibu kota lain-lainnya itu nanti. Gitu. Enggak begitu maksudnya. Intinya begini, kalau mau difungsikan sebagai pusat pemerintahan, sebagai ibu kota, maka 3 lembaga yang merupakan pilar ya, kenegaraan, apa aja tuh? Eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu sudah harus ada fasilitasnya. Nah, kalau baru ada eksekutif, baru ada istana negara, tapi legislatif atau DPR-nya nggak ada, nanti ngomong sama siapa? Rapat sama siapa? Kira-kira begitu. Nah, ini sudah ditetapkan oleh Pak Prabowo bahwa per 2028, betul ya? Ketiga lembaga itu sudah harus ada fasilitasnya. Sehingga kalau mau sidang sudah terpenuhi. Ada semua sudah, eksekutifnya sudah ada, legislatifnya sudah ada, dan yudikatifnya sudah ada. Berbeda halnya dengan pemerintah daerah biasa, IKN ini memiliki status khusus karena dipimpin langsung oleh kepala otorita yang setingkat dengan menteri dan bertanggung jawab serta berkoordinasi langsung dengan presiden. Saat ini OIKN atau Otoritas Ibu Kota Nusantara ini dipimpin oleh Bapak Basuki Hadi Muljono. Otorita Ibu Kota Nusantara ini merupakan lembaga negara khusus yang dibentuk untuk mengelola pembangunan pemerintahan di daerah Ibu Kota Nusantara. Terima kasih. Dan saya akan menjelaskan dasar hukum utama pembentukan otorita IKN adalah nomor 1, Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota, dan nomor 2 yaitu ada Undang-Undang nomor 21 tahun 2023 sebagai perubahan atas Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Nomor 3 yaitu ada Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa OIKN merupakan lembaga setingkat kementerian yang mempunyai kewenangan khusus dalam mengelola Ibu Kota Nusantara. Selain itu, OIKN juga memiliki fungsi pemerintahan daerah khusus, pengelolaan pembangunan, dan pengaturan investasi di wilayah IKN atau Ibu Kota Nusantara. Secara hukum, pembentukan otorita Ibu Kota Nusantara menunjukkan bahwa negara membutuhkan lembaga khusus agar pembangunan ibu kota baru dapat berjalan lebih terpusat dan efektif. OIKN memiliki dasar hukum yang kuat serta kewenangan yang luas dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia. Tugas dan kewenangan penting. Beberapa tugas utamanya antara lain menyusun perencanaan pembangunan IKN, melaksanakan pembangunan infrastruktur, mengelola tata ruang wilayah, memberikan perizinan investasi, serta menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus di IKN. Selain itu, otorita IKN juga memiliki kewenangan mengatur penggunaan lahan, menarik investor,
mengelola anggaran pembangunan dan membuat kebijakan terkait pembangunan kota. Pemerintah menargetkan IKN menjadi kota hijau, kota pintar, dan kota berkelanjutan. Oleh karena itu, OIKN juga bertanggung jawab memastikan pembangunan dan memperhatikan lingkungan dan teknologi modern. Terdapat berbagai tantangan dan isu aktual yang perlu diawasi bersama, terutama terkait anggaran, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Salah satu isu aktual yang paling banyak dibahas mengenai otorita Ibu Kota Nusantara adalah tentang bagaimana keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara di tengah kondisi ekonomi dan politik Indonesia saat ini. Pembangunan Ibu Kota Nusantara membutuhkan anggaran yang sangat besar, mencapai ratusan triliunan rupiah. Pemerintah menyatakan pendanaan pembangunan tidak hanya berasal dari APBN, tetapi juga berasal dari investasi swasta dan juga akan menarik investor asing untuk mendanai pembangunan ini. Namun kenyataannya, minat investasi yang masuk masih menjadi perhatian publik. Banyak masyarakat mempertanyakan apakah proyek IKN benar-benar mampu menarik investor dalam jumlah besar atau justru akan lebih banyak bergantung pada APBN. Jelang groundbreaking tahap 3 Ibu Kota Nusantara masih sepi investor asing. Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN membenarkan bahwa sejauh ini hanya investor domestik saja yang berinvestasi langsung di IKN. Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan sejauh ini nilai investasi di IKN sudah mencapai 36,2 triliun rupiah. Menurut analisa kelompok kami, tantangan dalam pembangunan IKN ini bukan hanya berbicara tentang membangun infrastruktur atau gedung-gedung besar, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat. Otorita Ibu Kota Nusantara harus mampu menunjukkan bahwa pembangunan IKN ini dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, memperhatikan hukum, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan perlindungan lingkungan. Jika hal tersebut dilakukan dengan baik, maka IKN akan sukses menjadi simbol kemajuan Indonesia di masa depan. Tetapi jika tidak dikelola secara hati-hati, pembangunan ini justru dapat memunculkan konflik sosial, masalah hukum, dan pemborosan anggaran negara. Nah, selain itu, OIKN juga harus bekerja secara profesional dan akuntabel agar tujuan pembangunan IKN itu benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena apabila pengelolaannya itu tidak baik, maka pembangunan IKN dapat menimbulkan masalah hukum, sosial, dan ekonomi di masa depan nanti. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.